Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua berdasarkan persentase kemiskinan dan rata-rata lamanya sekolah. Kelompoknya di sini ada Muhammad Hanafi dengan NIM 12221070, Muhammad Zabik dengan NIM 03221072, Muhammad Zikri Alfian dengan NIM 12221110, Bella Emira Saskia dengan NIM 12221064 dan Pasadiwa Sasraya dengan NIM 12221024. Adapun outline yang nantinya akan dibahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada saran. Adapun latar belakangnya yaitu tiap daerah di Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, indikator statistik yang digunakan oleh PBB untuk mengukur perkembangan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia dalam suatu negara. IPM bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi harapan hidup yang panjang, akses pendidikan yang baik, dan taraf hidup yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut. Papua memiliki IPM yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan yang terbatas, kesenjangan ekonomi, dan konflik sosial telah berkontribusi pada kondisi ini. Papua memiliki tantangan khusus dalam pembangunan manusia karena geografinya yang terpencil, keberagaman budaya, dan kompleksitas masalah sosial politik. Konflik dan ketegangan antara kelompok-kelompok etnis serta masalah hak asasi manusia telah mempengaruhi pembangunan di daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana karakteristik dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Yang kedua, bagaimana korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Yang ketiga, bagaimana analisis regresi linear berganda dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah kabupaten atau kota di Papua. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui karakteristik dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Yang kedua, mengetahui korelasi antara Indeks Pembangunan Manusia kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah di kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Yang ketiga, mengetahui analisis regresi linear berganda dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten atau kota di Provinsi Papua dengan persentase kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Papua dan rata-rata lamanya sekolah kabupaten atau kota di Papua. Pengolahan data. Data yang digunakan dalam laporan ini yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yang dimana kami menggunakan variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Data yang kami gunakan adalah data Provinsi Papua, yang dimana data ini diambil berdasarkan tahun 2020. Pada variabel X1 menggambarkan persentase kemiskinan penduduk menurut kabupaten atau kota di Papua. Variabel X2 menggambarkan rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten atau kota di Papua, dan variabel Y menggambarkan indeks pembangunan manusia kabupaten atau kota di Provinsi Papua. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistika untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel. Rumus korelasi adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar pangkat N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali akar pangkat N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat.
Dalam rumus tersebut, N adalah jumlah sampel data, sigma X adalah jumlah nilai X, sigma X kuadrat adalah nilai X yang dikuadratkan dan dijumlahkan, sigma X kuadrat adalah penjumlahan nilai X yang dikuadratkan, sigma XY adalah jumlah hasil perkalian setiap nilai X dan Y, sigma Y adalah jumlah nilai Y, sigma Y kuadrat adalah nilai Y yang dikuadratkan dan dijumlahkan, dan sigma Y kuadrat adalah penjumlahan nilai Y yang dikuadratkan. Analisis regresi. Analisis regresi adalah metode untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Regresi linear sederhana menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah epsilon, sedangkan regresi linear berganda menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah CX2 ditambah DX3 ditambah epsilon. Untuk data-data tiap variabel, di sini kita mengambil kabupaten atau kota dari Papua. Untuk X1-nya sebagai presentase kemiskinan, X2 itu rata-rata lamanya sekolah, dan Y adalah indeks pembangunan manusia. Di sini kita lihat, bisa dilihat untuk data-data tiap variabelnya pada tabel berikut. Kemudian untuk statistika deskriptifnya, di sini kita mencari menghitung nilai mean, terus standar deviasi, variance, sum, minimum, dan maksimum dengan variabel indeks pembangunan manusia yaitu variabel Y, kemudian persentase kemiskinan X1, dan rata-rata lamanya sekolahnya adalah X2. Ini untuk analisis korelasinya. Untuk pada diagram yang pertama yang sebelah kiri itu menunjukkan bahwa rata-rata kemiskinan dengan IPM, indeks pembangunan manusia, itu linear berbanding lurus. Sedangkan untuk variabel 2 yang sebelah kanan, diagram sebelah kanan, itu menunjukkan bahwa rata-rata lamanya sekolah dan indeks pembangunan manusia juga linear berbanding lurus. Kemudian untuk perhitungan korelasi, kita lihat bahwa nilai Y jika naik 1, pada nilai X1 dia bakal turun jadi minus 0,2280011745. Kemudian untuk nilai Y yang X2 jika naik 1 dia bakal menjadi 0,963271943. Untuk pada nilai X1 jika naik 1 dia bakal menjadi min 0,324308908. Hasil uji korelasi indeks pembangunan manusia Y dengan persentase kemiskinan X1 dan rata-rata lamanya sekolah itu di X2. Adapun tabel regresi statistik, dari tabel tersebut nilai korelasi antara X1, X2, dan Y adalah 0,762. Termasuk dalam kategori kuat, maka model yang dihasilkan bagus. Nilai koefisien determinasinya 54,72%, yang berarti X1 dan X2 mampu menjelaskan Y sebesar 54,72%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor variabel lain yang tidak teridentifikasi. Dari scatter plot di atas dapat simpulkan penurunan jumlah masyarakat miskin ternyata mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang dicerminkan dengan kenaikan indeks pembangunan manusia. Sedangkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka juga mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Selanjutnya hasil analisis regresi uji serentak atau ANOVA. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa signifikan F memiliki nilai sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa akan terdapat setidaknya p-value yang signifikan dikarenakan signifikan F-nya ada di bawah dari alfa yaitu 0,05. Selanjutnya ada hasil analisis regresi uji parsial atau uji T. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa indeks pembangunan manusia di daerah tersebut memiliki nilai p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga mendapatkan hasil keputusan tolakan 0, artinya ada hubungan yang signifikan terhadap model. Dapat diketahui bahwa nilai p-value untuk persentase kemiskinan X1 sebesar 0,073 lebih besar dibandingkan 0,05, sehingga mendapatkan hasil keputusan gagal tolakan 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan terhadap model. Dapat diketahui juga bahwa nilai p-value untuk rata-rata lamanya sekolah yang diberikan X2 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga mendapatkan hasil keputusan tolakan 0, artinya ada hubungan yang signifikan terhadap model.
Adapun hasil analisis regresi linear berganda berdasarkan tabel sebelumnya diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 33,401 ditambah 0,054 X1 ditambah 3,582 X2. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap penambahan satu unit variabel bebas X1 maka akan terjadi penambahan untuk Y sebesar 0,054, dan untuk setiap penambahan satu unit bebas variabel bebas X2 maka akan terjadi penambahan untuk Y sebesar 3,582. Kemudian memasuki kesimpulan. Statistika deskriptif menunjukkan bahwa hasil rata-rata analisis indeks pembangunan manusia atau IPM di kabupaten atau kota di Provinsi Papua yaitu sebesar 57,288 dengan standar deviasi sebesar 11,284 dan variansi sebesar 127,338. Kemudian terdapat sum sebesar 1661,340 serta nilai minimum sebesar 31,550 dan nilai maksimum yaitu sebesar 79,940. Rata-rata persentase kemiskinan yaitu 31,428 dengan standar deviasi 20,107 dan variansi 404,288 rupiah. Kemudian terdapat sum sebesar 911,400 serta nilai minimum 5,7 dan nilai maksimum 81,71. Rata-rata lamanya sekolah yaitu 6,152 dengan standar deviasi 3,099 dan variansi 9,602. Kemudian terdapat sum yang sebesar 178,420 serta nilai minimum 1,13 dan nilai maksimum 11,56. Dapat diketahui bahwa uji korelasi antara indeks pembangunan manusia atau IPM-Y dengan persentase kemiskinan X1 dan rata-rata lama sekolah X2 untuk masing-masing variabel prediktor pada level signifikan alfa 0,05 diperoleh beberapa keputusan yaitu gagal tolak H0 dan tolak H0. Untuk yang gagal tolak H0 maka p-value lebih dari A. Artinya tidak terdapat hubungan linear antara variabel respon dengan kedua variabel tersebut. Dan untuk yang tolak H0 maka p-value lebih kecil daripada A. Artinya terdapat hubungan linear antara variabel respon dengan dua variabel tersebut. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X1 sebesar min 0,228 yang dapat dikatakan bahwa nilai tingkat hubungan korelasi pada dua variabel tersebut rendah. Nilai korelasi antara variabel Y dengan variabel X2 sebesar 0,963 yang dapat dikatakan bahwa tingkat hubungan korelasi pada dua variabel tersebut kuat. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 33,401 ditambah 0,054 X1 ditambah 3,582 X2. Artinya setiap penambahan satu satuan nilai persentase kemiskinan mengakibatkan indeks pembangunan manusia akan naik sebesar 0,054 dengan syarat nilai jumlah penduduk yang dihimpun konstan dan setiap penambahan satu satuan X akan meningkatkan Y sebesar 3,582 dengan syarat rata-rata lamanya sekolah yang dihimpun konstan. Adapun saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan sampel dalam penelitian lebih diperluas karena sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan satu kabupaten atau kota yang hanya ada di Provinsi Papua dan dapat menambah variabel independen penelitian. Tentunya dalam melakukan sebuah percobaan atau eksperimen suatu data yang jelas itu sangat penting. Penelitian harus lebih teliti dalam memasukkan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Apabila perhitungan analisis dari suatu data salah, maka akan berakibat pada yang lainnya juga salah. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.